Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam perjalanan saya pulang dari Klaten ke Lasem Rembang, kami berdua dengan suami menyempatkan diri singgah di Masjid Agung Demak. Di samping untuk sholat asar, kami juga ingin melihat Masjid Demak, yaitu sebuah bangunan tua yang masih kokoh berdiri di jantung kota Demak yang bersebelahan dengan alun-alun dan kantor bupati. Sekarang ini saya berada di alun-alun kota Demak. Sebelah utara alun-alun adalah kantor Bupati Demak, dan di depan alun-alun atau di sebelah barat alun-alun adalah Masjid Agung Demak. Arsitekturnya unik karena memiliki bentuk atap berundak 3 atau limasan dan menggunakan atap dari kayu sirap. Dan memang Masjid Agung Demak ini sebagian besar strukturnya terbuat dari kayu. Tata kota Masjid Agung Demak rupa-rupanya mengacu pada filosofi masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan keilmuan Islam yang di depannya pasti alun-alun. Alun-alun merupakan representasi dari rakyat, baik untuk berkumpul, merayakan hari-hari besar Islam, bahkan juga digunakan rakyat untuk mengadu. Sebab di sebelah masjid berdiri pusat pemerintahan yang dulu direpresentasikan sebagai kadipaten bahkan kerajaan. Filosofinya adalah pemerintah dengan rakyat senantiasa dekat. Dan masih satu komplek dengan masjid, kantor pemerintahan dan alun-alun adalah pasar. Dan pasar tradisional Demak berada di sebelah utara alun-alun, tidak jauh dari kantor bupati. Yang dapat kita tangkap dari tata kota kuno ini adalah pemerintahan dekat dengan rakyatnya, didasari dengan ilmu agama dan perekonomian yang kuat. Penataannya adalah masjid, alun-alun, kantor pemerintahan, dan pasar berada dalam satu kompleks. Teman-teman semuanya, saat ini saya berada di depan Kejaksaan Negeri Demak. Rasa-rasanya saya kepingin membuat video di sini, jalan-jalan di sini untuk melihat-lihat dan juga untuk foto-foto. Oh iya teman-teman, aku lupa. Kantor kejaksaan ini masih satu komplek dengan alun-alun ataupun Masjid Demak. Teman-teman, kita lihat ya, di samping masjid terdapat menara yang menjulang tinggi. Sementara di sekitar masjid terdapat museum, makam Raja-Raja Demak beserta keluarga dan peninggalan bersejarah lainnya. Terlihat sederhana tapi meninggalkan kesan yang mendalam. Kalau ada waktu kita ke museum Masjid Agung Demak nanti ya, insya Allah. Kesederhanaan juga terasa begitu memasuki masjid. Serambi masjid berbentuk bangunan terbuka dengan tiang-tiang ukiran yang memiliki
bentuk menarik. Masjid memiliki 5 pintu yang bermakna 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara rukun iman tercermin pada 6 jendela yang dimiliki masjid ini. Bagian yang menarik lainnya adalah pintu atau lawang bledek. Lawang bledek adalah pintu utama Masjid Agung Demak. Pada hiasan pada pintu ini terdapat candra sengkala, hagamulat, sariro wani, yang artinya bahwa peletakan batu pertama oleh Raden Patah dilakukan pada tahun 1477 Masehi. Sejumlah babat mengisahkan soal pembangunan Masjid Agung Demak. Salah satunya dan yang terperinci adalah babat Joko Tingkir. Konon pada hari Senin berkumpullah para wali dan para adipati, tak terkecuali para pembesar daerah dan para tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pertemuan membicarakan maksud para wali untuk mendirikan masjid besar sebagai tempat berembuk, berkumpul, dan menjalankan ibadah sholat Jumat. Pendirian masjid besar ini diprakarsai oleh Sunan Ampel. Dibahas pula pembagian tugas masing-masing. Para wali bertanggung jawab atas pembangunan 4 tiang utama dan menopang utama struktur seluruhnya. Pekerjaan lainnya dibagi kepada kerabat kerajaan, bangsawan, para bupati, dan para kesatria ataupun pejabat militer. Dan masyarakat kebagian tugas menyelesaikan bagian atas atau sirap atas dasar gotong royong. Babat Joko Tingkir juga menjelaskan bagian terpenting di mana secara ajaib Sunan Kalijogo membuat tiang dari potongan-potongan balok atau tatal dan menentukan arah kiblat. Pembangunan Masjid Agung Demak rampung tahun 1608 Masehi. Teman-teman, maaf, pengambilan gambar pada bagian ini terkesan tergesa-gesa sebab ada larangan mengambil gambar dalam ruangan ini. Di kesempatan yang baik ini, sekaligus kami mohon izin kepada Nadir Masjid Agung Demak. Dari Lasem. Budaya situs Masjid Agung Demak. Teman-teman, ya, ini dilindungi oleh negara karena ini adalah merupakan situs Masjid Agung Demak, dilindungi oleh Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman, sekarang saya mau masuk ke museum Masjid Agung Demak. Mumpung belum asar, jadi masih punya waktu. Nah, ini maket Masjid Demak. Atapnya seperti punden berundak, ya.
digunakan untuk yang dulu digunakannya apa? Cagak tiang ya. Oh, iya. Teman-teman, ini batu ompak yang dulu digunakan untuk sopo Tiang. atau cagaknya tiang. Yang kecil. Ini ada Al-Quran, tulisan tangan, dan tafsir Al-Quran Sunan Bonang. Ini kayu tiang tampang. Karangane Sunan Bonang ya. Serapan Sunan Bonang. Tafsir Al-Quran. Tafsir. Juz 15 sampai 30. Ya Allah. Kitab suci kuno Al-Quran 30 juz. Tulisan Tulisan tangan. Apik banget ya. Iya. Terus Tulisan bagus tangan, banget. iya. Kayu tiang tatal. Kayu tiang tatal dibuat oleh Sunan Kalijogo. Ini teman-teman, kayu tiang tatal. Teman-teman, ini kap lampu peninggalan Pakubuwono ke-1 tahun 1710 Masehi. Kap lampunya seperti ini. Ini kap lampu peninggalan Pakubuwono ke-1 sama tahun 1710. Kap lampunya seperti ini, teman-teman. Zaman dhisik kap lampunya apik ya. Bagus. Terus ini gentong kong dari dinasti Ming, hadiahnya Putri Campa. Ini teman-teman, coba, gentong kong dari dinasti Ming, hadiah Putri Campa abad ke-16. Ini gentong di Sudirjan. Ini apa ini? Ini Soko Tatal. Replika ya. Replikanya ini Soko Tatal tahun 1430 Hijriah atau 2014 Masehi. Ya iki kan replikane kaya ngene iki tatal iki. Replikanya. Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Ini iki lho. Gentong kong dari dinasti Ming, hadiah Putri Campa abad 16 Masehi. Yang di sana itu ada bekas atap sirap Masjid Agung Demak. Saya bacakan ya. Bekas atap sirap Masjid Agung Demak, PJ apa? 60 cm. Lebar, panjangnya 60 cm, lebarnya 20 cm, tebalnya 3 cm. Para penguasa Demak berperan melestarikan situs purbakala ini dengan cara renovasi, rehabilitasi, restorasi, reservasi maupun memugar data langka, antara lain oleh 1. Sultan Raden Trenggono tahun 1523 Masehi. 2. Pakubuwono I tahun 1710 Masehi. 3. Pangeran Cokronegoro 1804 Masehi. 4. KRM Ap Urbaningrat tahun 1866 Masehi. 5. KRT Sosro Hadiwijoyo 1924 Masehi. 6. Raden Indriyoyatmo Pranoto 1966 Masehi. 7. Dumami SH tahun 1970 Masehi. 8. Dr. Andes Winarno Suryo Adi Subroto tahun 1974 Masehi.
9. Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Banpres, Bantuan Presiden, dan APBN tahun 1983 sampai dengan 1986 Masehi. Ini sekarang kita ke sini. Mas peninggalan. Ini peninggalan Pakubuwono I tahun 1710 Masehi. Ini kentongan wali abad 15. Kentongannya dulu seperti ini ya, digantung tuh kentongan. Ini apa tuh sih? Beduk. Ini beduk wali pada abad 15. Beduk wali abad 15. Ini coba ini soko-sokonya nih. Oh, ini daun pintu bledek yang asli. Jadi yang di dalam masjid adalah replikanya. Alhamdulillah bisa masuk Museum Masjid Agung. Dari museum lah kita memperoleh informasi-informasi sejarah yang penting untuk memperkaya perspektif kita. Tempat wudhu di masa lalu di Masjid Agung Demak ini berada persis di depan museum. Ada batu untuk alas kaki. Batunya kecil-kecil, ada 20 batu sedikitnya, dan satu buah batu yang besar itu mungkin untuk tataan padasan atau gentong air. Teman-teman, kentongan dan beduk masjid sudah ditabuh. Azan asar sudah terdengar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sampai di sini dulu ya video saya. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa lagi dengan channel saya Yanti Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.